Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi UAS Makul Sejarah Pendidikan Islam Indonesia. Saya Ida Salma Sapitri, NIM 054. Periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara. Pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi, Islam masuk di Nusantara. Ada beberapa teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Islam masuk pertama kali dibawakan oleh keturunan dari Bani Umayyah yang datang dari pesisir pantai Sumatera yang mendirikan kampung di sana. Kalau menurut teori Gujarat dibawa oleh orang India, kalau menurut teori Persia dibawa oleh orang Persia langsung ke Indonesia. Ajaran Islam di Mekah dibawakan ke Persia dan orang Persia membawakan ke Indonesia. Menurut teori Cina, beranggapan bahwa Islam yang ada di Indonesia bersumber dari Cina, dari Mekah ke Cina, dan ada tokoh dari Cina membawakan ke Indonesia. Faktor pendorong kenapa Islam sangat gampang masuk di Indonesia. Yang pertama, Islam disebarkan melalui cara damai tak menggunakan peperangan dan ancaman. Dua, syarat masuk Islam mudah, tidak perlu memerlukan uang banyak, hanya mengucapkan 2 syahadat dan sudah masuk Islam. Tiga, tidak ada kelas atau kaya miskin sama saja. 4. Ajaran Islam menyatu dengan setempat. 5. Ibadah dan kegiatan sederhana. 6. Runtuhnya kerajaan Majapahit. Jalurnya masuk Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur politik, jalur kesenian, dan 5. Jalur pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan Islam masuk ke Nusantara, yaitu yang berada di Sumatera dan Jawa. Sistem pendidikan kerajaan di Sumatera itu pada abad yang ke-9 Masehi. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Sistem pendidikan yang berlaku pada zaman Kerajaan Samudra Pasai yaitu yang pertama materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat adalah fikih mazhab Syafi'i. Yang kedua, sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. Yang ketiga, tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama. Yang keempat, biaya pendidikan agama bersumber dari negara. Yang kedua adalah Kerajaan Perlak. Sultan Mahmudin Alauddin Muhammad Amin, Sultan ke-6 Kerajaan Perlak yang memerintah antara tahun 1243 sampai 1267 Masehi, tercatat sebagai sultan yang arif, bijaksana, sekaligus seorang ulama. Ia mendirikan semacam perguruan tinggi Islam. Pada saat itu di Perlak ini terdapat suatu lembaga pendidikan berupa majelis taklim tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim dan mendalam ilmunya. Pada majelis taklim diajarkan kitab-kitab agama yang memiliki bobot dan pengetahuan tinggi, seperti kitab karangan Imam Syafi'i dan sebagainya. Yang ketiga adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Di Kerajaan Aceh Darussalam, bidang pendidikan mendapat perhatian utama. Hal ini terbukti dengan didirikannya lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Balai Seutia Hukama merupakan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir, dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah Balai Seutia Ulama, merupakan jawatan pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, Balai Jamaah. Himpunan ulama merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran, membahas persoalan pendidikan dan ilmu pendidikan.
Dengan demikian, jelas bahwa di Kerajaan Aceh Darussalam, ilmu pengetahuan benar-benar berkembang dengan pesat dan mampu melahirkan para ulama dan ahli ilmu pengetahuan seperti Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin Sumatrani, Syekh Nuruddin Aroniri, dan Syekh Abdul Rauf Tengku Syah Kuala yang merupakan nama-nama yang tidak asing lagi hingga sekarang. Yang ketiga adalah pendidikan Islam. Yang tadi kan Sumatera dan sekarang Jawa. Sistem pendidikan kerajaan Islam di Jawa. Dalam sistem pendidikan Islam di Jawa, seorang ulama adalah tokoh sentral dalam proses pendidikan. Para ulama atau yang sering disebut dengan wali songo juga merupakan penasihat kerajaan. Yang pertama, sistem pendidikan pada masa kerajaan Islam di Demak. Materi yang diajarkan adalah tentang ketauhidan dan baca tulis Al-Quran, tetapi sifatnya masih tradisional dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Wali suatu daerah diberi gelaran resmi yaitu gelar Sunan dengan ditambah nama daerah sehingga tersebutlah nama-nama seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Geseng, Sunan Ageng Tarum, Kyai Ageng Selo, dan lain-lain. Sasaran pendidikan dan dakwah Islam meliputi kalangan pemerintah dan rakyat umum. Kedua, sistem pendidikan pada masa kerajaan Islam di Mataram. Kerajaan Demak tidak bertahan lama. Pada tahun 1568 Masehi terjadi perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang. Meskipun demikian, perpindahan ini tidak menyebabkan terjadinya perubahan dan berarti terhadap sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang telah berjalan. Pada zaman kerajaan Mataram, pendidikan mendapat perhatian sedemikian rupa sehingga seolah-olah tertanam semacam kesadaran akan pendidikan pada masyarakat saat itu. Meskipun tidak ada semacam undang-undang wajib belajar, anak-anak usia sekolah harus belajar di tempat-tempat pengajian di desanya atas kehendak orang tuanya masing-masing. Yang ketiga adalah pendidikan Islam masuk ke Nusantara yang berada di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sistem di Kalimantan terdapat madrasah-madrasah yang mengajarkan agama dan pelajaran umum. Enung, KR, dan Fenty Hikmawati menyebutkan beberapa madrasah yaitu yang pertama pesantren atau madrasah di Kalimantan Barat yang bernama Madrasatun Najah wal Fatah. Yang kedua sekolah menengah Islam. Yang ketiga madrasah normal Islam Anak Untai. Yang keempat perkumpulan ikatan madrasah-madrasah Islam atau IMI Amuntai. Sistem pendidikan kerajaan Islam di Sulawesi. Di Sulawesi, sistem pendidikannya tidak jauh beda dengan tempat-tempat yang lain, yaitu menggunakan sistem lama. Bentuknya berupa lembaga madrasah, tetapi masih sangat sederhana. Isinya pun hanya belajar tentang menulis dan belajar Al-Quran, hukum tentang kesucian individu dalam menghadap Tuhannya. Adapun madrasah di Sulawesi yaitu Madrasah Al-Khairat, Madrasah Tarbiyah Islamiyah, dan Madrasah Darud Dakwah wal Irsyad. Yang selanjutnya sistem pendidikan di kerajaan Islam di Maluku. Islam masuk di Maluku dibawa oleh Mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dan dari Malaka. Raja Maluku yang pertama masuk Islam adalah Sultan Ternate yang bernama Marhum pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi. Atas pengaruh Maulana Husain, saudagar dari Jawa, Raja Maluku yang terkenal di bidang pendidikan dan dakwah Islam adalah Sultan Zainuddin Abidin. Yang selanjutnya adalah perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Kedatangan Belanda ke Indonesia pada mulanya untuk tujuan berdagang dan kemakmuran para
pengusaha dan negaranya. Namun setelah mereka mendapat keuntungan yang berlimpah, dilanjutkan dengan tujuan politik dan misionaris Kristen, yakni menguasai pemerintahan Indonesia serta menyebarkan agama Kristen. Tujuan kedatangan Belanda ini selanjutnya dijerumuskan dalam 3G, yaitu Gold, Glorious, dan Gospel. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun yang dapat dibagi ke dalam 2 periode. Yang pertama, periode perintisan yang dimulai dengan mendaratnya kapal dagang pada tahun 1595 yang dipimpin Cornelis de Houtman hingga sampai tahun 1824. Pada periode pertama ini, Belanda belum sepenuhnya dapat menguasai Indonesia mengingat kondisi di masing-masing wilayah di Indonesia tidaklah sama dibandingkan dengan negara penjajah lainnya seperti Inggris dan Prancis. Penjajah Belanda termasuk yang paling kejam terhadap rakyat jajahannya. Yang kelima adalah perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Kedatangan Jepang ke Indonesia ditunjukkan untuk mendapatkan dukungan politik, sumber daya manusia, dan logistik yang dibutuhkan untuk modal perang dalam rangka menghadapi tentara sekutu. Tujuan ini dapat dinilai tidak berhasil karena Jepang sebelum mendapat hasil yang ingin dicapai sudah harus kembali ke negaranya yang pada saat itu sedang diinvasi oleh Amerika dan sekutunya. Masuknya Jepang ke Indonesia dinilai tidak mengalami kesukaran karena selain Jepang telah memperbaiki karakter masyarakat Indonesia serta agama yang dianutnya, juga karena Jepang menggunakan pendekatan yang akomodatif dan bersahabat dengan memberikan berbagai kelonggaran dan peluang bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya. Yang ketiga adalah keadaan sistem pendidikan Islam di zaman Jepang masih sama dengan keadaan sistem pendidikan Islam di zaman Belanda. Yang selanjutnya adalah perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, bahwa keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sudah jauh berbeda dengan keadaan pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Pendidikan Islam yang ada di zaman Orde Lama sudah tidak dimarginalkan lagi, sebagaimana yang ada pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Bahwa keberadaan pendidikan agama pada sekolah umum sebagaimana tersebut di atas dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kesan diskriminatif. Pada masa Orde Lama, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah ada sebelumnya seperti madrasah dan pesantren mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kebijakan pemerintah Orde Lama dalam bidang pendidikan Islam secara umum sudah ada, namun dalam batas yang minimal dan belum menggembirakan. Yang ketujuh adalah perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru. Berdirinya Orde Baru merupakan kritik dan perbaikan atas kekeliruan yang mendasar yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama, yaitu meninggalkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang berakibat pada terjadinya tragedi nasional yang merugikan masyarakat. Sejalan dengan permasalahan tersebut, di atas pemerintah Orde Baru memusatkan perhatian utamanya pada pembangunan ekonomi yang didukung oleh stabilitas nasional yang menggunakan pendekatan sentralistik dan monoloyalitas yang ditopang oleh 3 pilar, yaitu pemerintah atau birokrasi, angkatan bersenjata, dan kaum konglomerat. Kondisi pendidikan Islam pada zaman Orde Baru jauh lebih berkembang dibandingkan dengan keadaan pendidikan Islam di zaman Orde Lama.
Yang selanjutnya, yang kedelapan adalah perkembangan pendidikan Islam pada masa reformasi. Pemerintah di era reformasi lahir sebagai koreksi perbaikan dan penyempurnaan atas berbagai kelemahan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dilakukan secara menyeluruh yang meliputi bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pemerintahan di era reformasi telah melahirkan jumlah kebijakan strategis dalam bidang pendidikan yang pengaruhannya langsung dapat dirasakan masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah era reformasi dalam bidang pendidikan tersebut berlaku bukan hanya bagi sekolah umum yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga berlaku bagi madrasah dan perguruan tinggi agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Yang kesembilan adalah eksistensi madrasah diniyah. Madrasah diniyah adalah suatu lembaga pendidikan non-formal yang mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman. Madrasah diniyah didirikan oleh Ustadz Zainuddin Labai El-Junusi dan Ibnu Rahmah El-Junusi. Pertama kali didirikan pada 1915 Masehi di Sumatera Barat. Perkembangan diniyah dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan kelatik pada tahun 1915 sampai 1998 dan modern yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Kenapa bisa dikatakan klasik? Karena belum diakui atau belum tercatat dalam sistem aturan negara. Kenapa bisa dikatakan modern? Karena memang lebih tersistem teratur dibandingkan dengan yang sebelumnya. Di segi perkembangan tidak ada hambatan. Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Konsep pendidikan Islamnya, pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi keberlangsungan hidup manusia. Memiliki konsep pendidikan Islam yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Landasan pendidikan nasionalnya untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksi kehidupan bangsa, maka sangat penting pendidikan nasional yang memiliki beberapa landasan antara lain filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang ke-11 adalah perkembangan pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia. Konsep pendidikan perguruan tinggi mengarahkan kepada pendidikan iman dan takwa yang sejalan dari segi pengetahuan, keterampilan, dan spiritualisasinya. Selain itu, pendidikan perguruan tinggi Islam harus memberikan materi perkuliahan berbasis keagamaan dan ilmu umum atau sains. Pendidikan juga bertujuan untuk menghasilkan manusia yang kreatif dan kritis. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.